Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, senang sekali kembali melayani Anda dengan kebenaran firman Tuhan yang saya percaya sanggup memberkati hidup Anda berlimpah-limpah karena firman Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Dia sanggup menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Semua yang letih lesu berbeban berat, saya yakin Anda akan mendapatkan kekuatan yang baru. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang membutuhkan kekuatan dan solusi serta jawaban firman Tuhan adalah solusi dan jawaban yang sangat dahsyat buat kehidupan Anda dan saya. Haleluya. Hari ini kita sampai kepada ucapan yang kelima yang Yesus sampaikan dari ketujuh ucapan yang ajaib di dalam kitab Injil Yohanes, yaitu Aku adalah kebangkitan dan hidup. Mari kita simak pelajaran ini. Haleluya. Firman Tuhan dimulai dari Yohanes pasal 11 ayat 25 sampai 26a. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu mengerti apa yang Yesus maksud. Sebab dengan mengerti maksud dari ucapan tersebut, maka saya yakin Anda dan saya akan mengalami kuasa dari ucapan tersebut. Karena banyak orang Kristen hidupnya tidak mengalami kuasa kebangkitan dan hidup Kristus. Mereka banyak mengeluh, apalagi di tengah-tengah badai pandemi resesi ekonomi. Ya, ditambah lagi munculnya virus dari UK yang baru B117 yang katanya 70% lebih dahsyat dalam kecepatan penyebarannya. Nah, Bapak Ibu, banyak orang menjadi takut, bertambah khawatir dan sebagainya. Bukan berarti kita tidak waspada lagi, tapi bagi orang-orang yang mengerti setiap ucapan yang Yesus ucapkan, pasti ada satu pengharapan, pasti ada satu kekuatan, pasti ada satu damai sejahtera yang melampaui segala akal, yang akan menguasai setiap pikiran, perasaan, menjadi tenang, sehingga sanggup memutuskan perkara-perkara dengan lebih bijaksana dan tepat. Saya yakin firman Tuhan adalah kubu pertahanan dan tempat perlindungan kita yang percaya. Ketika Yesus berkata bahwa akulah kebangkitan dan hidup, kita akan melihat ada dua ayat tadi. Apa maknanya yang pertama? Yang pertama dikatakan begini, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Tentu ini memiliki suatu pengertian yang sangat penting, Bapak Ibu. Apa maksudnya? Barang siapa percaya kepada Yesus sebagai kebangkitan dan hidup, katanya, dia akan hidup walaupun ia sudah mati. Yang pertama, dia sedang berbicara soal kuasa kebangkitan yang dia miliki. Bukankah Yesus sedang meramalkan atau menubuatkan masa depan yang hanya beberapa saat lagi, di mana dia akan mati dan dia akan bangkit? Dialah kebangkitan dan hidup. Dan tiap orang yang percaya kepada dia, termasuk yang nanti percaya pada kebangkitannya dari antara orang mati, walaupun orang tersebut mati, orang itu akan dibangkitkan pada akhir zaman, Bapak Ibu Saudara, untuk menerima hidup yang kekal. Tentu saja, semua orang mati pada akhirnya akan dibangkitkan, baik orang baik, orang jahat, orang percaya Yesus, orang yang menolak Yesus, orang yang tidak pernah dengar Injil dan sebagainya, semua akan dibangkitkan. Tapi bedanya, orang-orang benar, orang-orang yang bertobat dan percaya kepada Yesus, mereka dibangkitkan untuk terima sukacita, sorga, hidup kekal selama-lamanya bersama dengan Dia. Sedangkan yang tidak menerima Injil, mereka dibangkitkan untuk dilemparkan pada api neraka atau hukuman kekal selama-lamanya. Rasul Paulus mengatakan yang demikian. 1 Korintus 15 ayat 42-44. Demikianlah pula halnya dengan kebangkitan orang mati. Ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan di dalam ketidakbinasaan. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohania. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohania. Ketika Yesus berkata, siapa yang percaya kepadaku, walaupun dia mati, dia akan tetap hidup. Dia sedang berbicara soal semua orang percaya kelak akan dibangkitkan. Dan Paulus jelaskan bahwa kita akan mengenakan tubuh rohania. Ditaburkan dalam tubuh alamiah, kemudian dibangkitkan dengan tubuh rohania. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dengan kemuliaan. Artinya tubuh kemuliaan. Itu sebabnya tubuh rohania atau tubuh kebangkitan ini sering disebut juga tubuh yang tidak bisa mati, atau tubuh kebangkitan, atau tubuh kemuliaan. Nah, itulah makna yang pertama. Bagi Anda dan saya ada pengharapan. Ketika kita mati, kita nggak terus ada di dalam alam kubur, Bapak Ibu Saudara. Roh kita bersama-sama di Firdaus bersama dengan Tuhan. Sama seperti penjahat yang ada di sebelah kanan Yesus. Hari ini juga ketika dia bertobat percaya, dia ada bersama-sama dengan Yesus
di Firdaus pada saat disalibkan itu. Wow, Bapak Ibu Saudara, pengharapan yang dahsyat. Bagi Anda yang memiliki keluarga, orang tua yang lebih dulu sudah dipanggil pulang, jangan pernah sedih hati. Kalau mereka orang yang sudah bertobat dan percaya kepada Yesus, percaya kepada Injil, mereka ada di Firdaus bersama dengan Yesus, Abraham, dan orang-orang beriman lainnya. Karena mereka sedang beristirahat di sana, siap untuk dibangkitkan dengan tubuh rohaniah atau tubuh kemuliaan atau tubuh kebangkitan. Itu makna yang pertama dari perkataan tersebut. Tapi makna yang kedua, Yesus sedang bicara soal hal yang terjadi saat itu. Karena konteks dari Yohanes 11 adalah bicara Lazarus yang sudah mati. Kemudian Tuhan akan datang membangkitkan dia dari kematian. Karena itu waktu dia bilang, orang yang percaya kepadaku, sekalipun dia sudah mati, tapi dia akan hidup kembali. Apa maksudnya? Dia sedang ngomong soal konteks dekat, yaitu Lazarus. Lazarus itu orang yang percaya kepada Yesus, sama seperti Maria dan Marta, Bapak Ibu. Sehingga sekalipun Lazarus sudah mati, Yesus akan membangkitkannya kembali. Dan kita melihat dalam kisah tersebut bagaimana Yesus datang kepada Lazarus sekalipun sudah 4 hari mati, sudah bau busuk, bau bangkai. Yesus berdoa kepada Bapa, kemudian dia panggil Lazarus keluar. Lazarus, keluar! Kemudian mayat itu pun bangkit hidup kembali sekalipun masih dililit kain kafan, Bapak Ibu. Dan gemparlah seluruh Israel pada saat mereka mendengar berita tersebut. Mereka jadi lebih lagi pengen membunuh Yesus, Bapak Ibu Saudara. Karena begitu banyak mujizat yang Yesus kerjakan dan banyak orang jadi percaya kepada Yesus. Wow, dahsyat sekali kuasa kebangkitan dan hidup yang dimiliki Tuhan Yesus Kristus. Nah, kalimat kedua yang Yesus katakan adalah dalam ayat 26 dikatakan, orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Apa maksudnya, Bapak Ibu Saudara? Banyak orang berpikir, wah kalau gitu kita percaya Yesus, kita nggak akan mengalami kematian dong. Dia tidak sedang bicara soal kematian jasmani. Sekalipun ya, bisa saja Rasul Paulus ajarkan ketika rapture atau pengangkatan itu terjadi, kita semua tidak akan mati, kata Paulus. Yuk, kita baca sama-sama. 1 Korintus 15 ayat 51-57. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Wow, dahsyat sekali. Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus menjelaskan apa makna dari perkataan Yesus tadi. Bahwa orang yang hidup, yang percaya kepadaku, dia tidak akan mati selama-lamanya. Dia akan hidup kekal. Ini perkara yang dahsyat. Semua kita sedang menantikan. Bahkan dari zaman ribuan tahun yang lalu ketika Paulus tulis ini, hampir 2000 tahun yang lalu tentunya, dia mengharapkan sebuah pengharapan akan kedatangan Kristus. Sampai dia berani bilang kita semua tidak akan mati. Bayangin Bapak Ibu, dia hidup di zaman itu, jemaat mendengar perkataannya, kita semua tidak akan mati. Tapi waktu sangkakala berbunyi, dikatakan kita semua akan dirubah. In the twinkling of an eye, dikatakan sekejap mata, seperti mata berkicap begitu, kita semua diubah. Dan dikatakan pakai apa? Mengenakan yang tidak dapat binasa. Inilah tubuh kemuliaan. Dan Alkitab jelas mengatakan maut ditelan di dalam kemenangan. Kemenangan apa? Kita, ya, di mana musuh terakhir yaitu maut. Ya kan? Bukankah maut sesuatu yang paling ditakuti, Bapak Ibu Saudara? Kalau orang dirampok, harta atau nyawa? Orang rela serahkan harta, nggak mau serahkan nyawa demi harta, Bapak Ibu Saudara. Berarti nyawa lebih penting daripada harta, bahkan lebih dari apapun. Nah, sekarang dengan ketakutan terhadap maut, manusia seumur hidupnya dijajah dalam ketakutan terhadap maut, sehingga mereka rela korupsi, rela berbuat dosa, rela menjual diri, rela melakukan apa saja demi nyawanya diselamatkan. Nah, sekarang dengan matinya Yesus dan bangkitnya Yesus, dan dia berkata, akulah kebangkitan dan hidup, Anda dan saya tidak perlu takut lagi kepada kematian. Itu sebabnya orang-orang gereja mula-mula, orang-orang Kristen, mereka
mereka mati martir, mati dengan cara yang sangat mengerikan, dan mereka bersuka cita, mereka bernyanyi, mereka berglori, mereka berseru haleluya, karena mereka tahu Yesuslah kebangkitan dan hidup. Sekalipun mereka mati, mereka akan hidup kembali, dan mereka punya pengharapan, kalau aku masih hidup, tubuhku akan diubah pakai tubuh yang gak bisa binasa selama-lamanya bersama-sama dengan Dia. Itu maksudnya orang yang hidup, yang percaya kepadaku, dia tidak akan mati selama-lamanya. Kita akan pakai tubuh kemuliaan, Bapak Ibu Saudara, dan akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Tidak heran kalau Alkitab berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, percaya kepada Yesus, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Waktu Anda dan saya percaya kepada Yesus, hidup kekal itu sudah dimulai, Bapak Ibu Saudara. Bukan nanti, tapi hidup kekal dimulai saat Anda bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus, dan Anda tidak bisa mati. Karena sekalipun tubuhmu akan mati, Anda akan dibangkitkan pakai tubuh kemuliaan, menikmati kemuliaan Allah. Sekalipun Anda mati, Anda akan hidup. Namun kalau Anda masih hidup, Dia datang pada saat rapture, itu dia. Tubuhmu diubah dengan tubuh kemuliaan, bersama dengan Dia di awan-awan permai, dan selama-lamanya di sorga, dan memerintah di langit bumi yang baru, kekal, tidak ada habis-habisnya. Haleluya, itu masa depan Anda dan saya. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara, pertanyaannya begini, bagaimana kita mengalami semua itu? Yesus berkata dalam Yohanes 11 ayat 15a, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Kemudian Yohanes 11 ayat 40 bilang gini, jawab Yesus, bukankah sudah aku katakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Sederhana banget Bapak Ibu Saudara, ternyata syaratnya cuma satu, percaya. Bahkan Yesus tidak buru-buru datang untuk membangkitkan Lazarus atau menyembuhkan ketika dia masih sakit. Mungkin banyak orang berpikir, kenapa Yesus mesti menunda? Nanti dia keburu mati. Tapi Yesus berkata, itu lebih baik bagi kamu. Lebih baik buat murid-murid. Lebih baik buat Marta, Maria, dan orang Yahudi, orang Israel yang saat itu datang menyaksikan adegan mujizat yang dahsyat tersebut, yang menggemparkan seluruh Israel, Bapak Ibu Saudara. Lebih baik bagi kamu. Supaya apa? Kamu dapat belajar percaya. Nah, ini dia penerapan praktis, Bapak Ibu Saudara. Kadang-kadang hal-hal yang tidak enak Tuhan izinkan dalam hidup kita, supaya kita belajar percaya. Saya kena COVID kan ya, tahun lalu bulan Maret saya sembuh, kemudian April ya baru sembuh, karena setelah itu saya harus ke rumah sakit beberapa hari, setelah itu dirawat di rumah isolasi sampai 34 atau 37 hari kurang lebih, dan akhirnya saya sembuh. Saya sempat bertanya, kenapa Tuhan? Tapi sederhana, selalu apapun yang menimpa kita, satu pelajaran penting sama seperti yang Yesus ngomong sama murid-muridnya, itu lebih baik supaya kamu belajar percaya. Mungkin ada yang bertanya, Pastor, kalau akhirnya kita mati gimana? Percaya bahwa Dialah kebangkitan dan hidup. Kalau memang kita akhirnya beriman, percaya kita sembuh dan kitanya mati, itu pun bukan iman kita gagal, Bapak Ibu. Iman kepada firman tidak pernah gagal, karena firman Tuhan tidak pernah gagal. Kalau kita imannya pada yang bukan firman, kita salah. Tapi kalau iman kepada firman, firman Tuhan gak pernah gagal, sehingga iman itu pasti digenapi pada waktunya. Mungkin tidak pada waktu itu. Ada orang beriman, tetap sakit dan akhirnya mati. Lalu apa dong untungnya? Masih ada, iman itu belum selesai. Karena siapa yang percaya kepadaku, sekalipun dia mati, dia akan hidup. Dia tetap hidup, tadi Tuhan Yesus katakan. Itu dahsyatnya kuasa di dalam kebangkitan Yesus, Bapak Ibu. Sekalipun Anda kelihatan di mata dunia mungkin gagal, tapi sesungguhnya ada kuasa kebangkitan yang melebihi area waktu dunia yang sekarang bisa dilihat dan dijamah, yaitu sampai pada kekekalan. Ya, mungkin orang berkata, kalau gitu nggak ada gunanya kita beriman, buktinya habis beriman mati, Pak Yogi. Nggak sembuh. Selama orang itu beriman, orang itu memiliki iman yang Tuhan akan jawab. Kenapa? Karena Tuhan berkata, jadilah sesuai dengan imanmu. Allah sangat menghargai iman. Allah memberi upah. Allah berkenan kepada orang yang percaya kepada Dia. Bapak Ibu Saudara, kenapa? Karena nggak ada satupun yang bisa kita offer, persembahkan kepada Dia. Semua dimulai dengan iman percaya. Kalau Anda bilang, saya bisa persembahkan uang, Pastor, talenta saya, kehebatan, tidak. Semua itu datangnya dari Tuhan. Bahkan iman pun sebetulnya datang dari Tuhan loh. Karena iman timbul dari pendengaran akan firman Allah. Nggak ada yang bisa kita persembahkan. Tapi yang kita temukan dalam Alkitab, iman
iman selalu menyenangkan Tuhan. Iman selalu menggerakkan Allah melakukan apa yang Dia sudah firmankan. Karena percaya kepada Dia itu hal yang sangat penting dan berharga di mata Allah. Oh, haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau iman itu begitu penting, maka kita pengen belajar satu faktor yang menyebabkan kita bisa punya iman yang kuat, iman yang kokoh, iman yang tidak digoncangkan oleh apapun juga. Faktor apa itu yang bisa kita temukan dalam pelajaran ini? Ini rahasianya Bapak Ibu Saudara untuk kita punya iman yang kokoh. Iya, memang iman timbul dari pendengaran akan firman. Tapi firman yang bagaimana yang paling membuat iman kita itu bisa timbul demikian kokoh, Bapak Ibu Saudara. Semua firman Tuhan tentu harus kita percaya, Bapak Ibu Saudara. Jangan salah mengerti maksud saya ya. Tapi ada satu pernyataan Allah yang membuat kita bisa percaya dengan begitu positif, dengan begitu luar biasa kuatnya. Yaitu ini Bapak Ibu Saudara ya, dalam kasus Lazarus mati dan dibangkitkan, Yohanes 11 ayat 4-5 bilang begini, ketika Yesus mendengar kabar itu, Ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Ini kata kuncinya Bapak Saudara. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Iman akan muncul dengan begitu kuat ketika kita mengerti, kita memahami, kita tahu, kita dengar berita bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Bapak Ibu Saudara, ada begitu banyak orang mencoba berusaha percaya sama Tuhan tapi nggak pernah ngerti karakteristik Tuhan, sifatnya yang adalah kasih, dan secara pribadi Dia mengasihi orang tersebut. Sehingga dia berasa, pastor saya sulit banget untuk percaya. Saudara-saudara akan lebih mudah percaya kalau saudara yakin orang itu mengasihi saudara. Bukankah demikian Bapak Saudara? Kenapa anak bisa begitu percaya sama orang tua? Karena dia merasakan kasih orang tua. Iya kan? Demikian juga suami istri bisa saling percaya karena ada satu ikatan kasih di antara mereka. Ketika tidak ada lagi kasih di antara mereka, mereka akan jadi orang-orang yang sulit percaya kepada satu dengan yang lain, dan itulah awal dari kerusakan hubungan rumah tangga. Demikian juga dalam segala aspek kehidupan. Dikatakan di sini, penyakit itu nggak akan bawa kematian, tapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Alkitab menegaskan di ayat berikutnya, Yesus mengasihi Maria, Marta, dan Lazarus. Jadi seolah kita bilang gini, don't worry, jangan khawatir. Sekalipun kamu mendengar berita bahwa hidupmu ini tidak bisa dipulihkan, penyakitmu ini nggak bisa disembuhkan, bisnismu, ekonomi hancur, tidak ada pengharapan. Tapi ayat di bawah berkata begini, Yesus mengasihi Anda. Dengar baik, kalau Yesus mengasihi Anda, Anda punya pengharapan, Anda punya satu impian yang tidak akan pernah gagal. Karena Yesus mengasihi Anda, Bapak Ibu Saudara. Dan itulah yang mendorong Anda percaya. Wow, sederhana banget Bapak Ibu Saudara. Tidak heran kalau Paulus mengatakan satu kalimat yang penting, iman yang bekerja oleh kasih. Nah Bapak Ibu Saudara, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kalau kita mengerti kasih Allah begitu dahsyat, maka kita akan mudah mengalirkan kasih, pengampunan, belas kasihan kepada orang lain. Dan kita tidak akan merasa tertuduh karena kita yakin kasih Allah sempurna kepada kita. Walaupun kasih kita masih diproses, belum sempurna kepada Dia. Tapi yang bisa membuat kasih kita itu berproses dengan baik, menjadi makin dewasa, makin bisa mengasihi Dia dan sesama adalah ketika kita menyadari, kita percaya akan kasih-Nya kepada kita. Persoalannya Bapak Ibu Saudara, setan tidak mau Anda menyadari bahwa Anda sangat dikasihi oleh Allah. Itu sebabnya ketika Yesus dicobai selama 40 hari 40 malam ketika Dia berdoa puasa di padang gurun, setan mengucapkan kata-kata ini, "Jikalau engkau anak Allah." Padahal sebelumnya Bapa berkata kepada Yesus ketika Dia dibaptis di sungai Yordan bahwa inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ini yang dilakukan oleh setan Bapak Ibu Saudara. Dia tidak ingin Anda mengerti, seperti dia nggak mau Yesus sadar bahwa dia anak Bapa, anak Allah yang dikasihi. Itu sebabnya dia hanya berkata, jikalau engkau anak Allah. Seharusnya setan berkata, jikalau engkau anak Allah yang dikasihi,
tapi setan menghilangkan kata-kata yang dikasihi. Demikian juga dalam hidup kita, Bapak Ibu. Dia pengen Anda nggak sadar akan kasih Allah yang begitu dahsyat dan sempurna atas hidupmu. Sebab dia mengerti, setan tahu betul, kalau Anda menyadari bahwa Allah sangat mengasihi Anda, maka tidak ada perkara apapun yang setan bisa kerjakan yang sanggup menaklukkan dan mengalahkan hidup Kristus di dalam Anda dan saya. Nah, Bapak Ibu Saudara, itu yang terjadi juga dengan orang yang berhutang 10.000 talenta. Orang itu nggak sadar akan besarnya kasih Allah yang sudah mengampuni, menghapuskan hutangnya itu. Dia pergi keluar, ketemu temannya yang hutangnya hanya 100 dinar, lalu dia mencekik kawannya itu, melemparkannya ke penjara. Dia lupa, dia nggak sadar diri, dia nggak menyadari kasih Allah begitu besar. Tuannya sudah menghapuskan hutangnya yang tak terbayarkan. Yang kalau kita hitung tanpa menghitung resesi dan sebagainya, Bapak Ibu Saudara, kurang lebih utangnya itu 7 triliun dihapuskan oleh sang Tuan. Tapi dia nggak menyadari kasih yang begitu besar yang sudah Allah limpahkan. Anda juga bisa lihat dalam kisah lainnya di kitab Injil, bagaimana Simon, seorang Farisi, yang kasihnya itu dibandingkan dengan seorang perempuan berdosa yang terkenal berdosa di kota itu. Yesus berkata, orang yang dikasihi sedikit akan mengasihi sedikit. Orang yang dikasihi banyak akan mengasihi banyak. Ini perbandingan, bukan Tuhan itu mengasihi dengan pilih kasih. Yang lain dikasihi besar, yang lain dikasihi kecil, bukan. Tapi Simon meresponi berbeda dengan si wanita berdosa ini punya respon. Simon hanya meresponi kasih Tuhan seolah-olah Tuhan hanya mengasihi dia sedikit. That's why dia hanya bisa mengasihi sedikit. That's why dia hanya bisa percaya sedikit tentunya. Karena di dalam kasih ada ketaatan. Yesus berkata, siapa mengasihi aku, dia menuruti perkataanku. Amin, Bapak Ibu Saudara. Sedangkan wanita itu, dia merasa dirinya begitu berdosa. Dia butuh kasih Tuhan yang besar. Dia meresponi kasih Tuhan yang tersedia yang begitu besar atas hidupnya. Pengampunan Tuhan begitu dahsyat atas hidupnya. That's why dia pun mengalirkan kasih itu kepada Yesus. Dan kepada orang lain tentu saja. Bapak Ibu, ketika Anda mengerti kasih Allah begitu dahsyat, besar, sempurna atas hidupmu, maka Anda akan dengan lebih mudah mempercayai Allah. Anda akan punya iman yang lebih kokoh dan kuat untuk memuliakan Allah. Nah, Bapak Ibu, satu kali Sokrates, filsuf Yunani yang terkenal, menjelang dia mau meninggal, dalam keadaan sekarat, teman-temannya datang berkunjung. Kemudian bertanya kepada Sokrates, kawan, apakah kita akan hidup kembali? Sokrates menjawab, ya, aku harap demikian. Tapi Sir Walter Raleigh, seorang penulis Kristen, sebelum dia meninggal dunia, dia tulis di Alkitab, dari bumi ini, dari kubur ini, dari debu ini, Allah akan membangkitkan aku hidup kembali. Ada satu perbedaan. Dua orang besar dalam tokoh sejarah. Yang satu, seorang yang tidak kenal Tuhan, sekalipun hebat, seorang filsuf Yunani yang terkemuka, Sokrates. Yang satu Sir Walter Raleigh, seorang penjelajah dan penulis Kristen. Tapi dia orang yang percaya akan kuasa kebangkitan Kristus dalam hidupnya. Dia punya pengharapan. Dia tidak berkata, ya mudah-mudahan, ya aku harap. Tapi dia punya keyakinan, Allah akan membangkitkan aku kembali. Haleluya. Bapak Ibu, mungkin bisnismu sedang terpuruk, mungkin ekonomimu sedang terpuruk, mungkin hidupmu sedang terpuruk, rumah tanggamu sedang berantakan, hancur. Apapun yang kelihatannya mati, dengar baik, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, yes, engkau akan hidup kembali sekalipun kau sudah mati. Dan kau yang masih hidup dan berkata, Pastor, saya belum mati sih. Mungkin saya setengah mati keadaannya, Pastor. Setengah mati ekonomi saya, setengah mati kondisi saya, setengah mati hubungan saya yang rusak dan sebagainya. Penyakit saya begitu dahsyat sampai saya rasa saya mau mati. Belum mati, Pastor. Yang mati aja akan hidup. Apalagi yang masih hidup. Anda tidak akan mati. Anda akan hidup selama-lamanya. Itu yang Yesus katakan, dan dia membuktikannya dengan membangkitkan Lazarus dari antara orang mati. Yesus, kebangkitan dan hidup ini realita nyata, bukan saja untuk kebangkitan kita nanti dalam kekekalan pada saat dia datang di akhir zaman dan waktunya sudah dekat, Bapak Ibu. Tapi sungguh-sungguh dia sanggup membangkitkan orang yang mati. Apalagi ekonomi Anda, penyakit Anda, keadaan Anda saat ini, dengar baik-baik, di dalam nama Yesus, aku perintahkan bangkit kembali dari semua keterpurukan dan kematian Anda. Di dalam nama Dia ada kuasa dan kebangkitan yang dahsyat. Haleluya. Kalau engkau percaya, engkau menerimanya saat ini. Bapak Ibu Saudara, tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Sekali lagi, Yesus kebangkitan dan hidup.
Cukup percaya saja, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Kasih-Nya yang begitu dahsyat buat Anda, itulah bahan bakar dahsyat untuk membuat Anda tetap percaya, stay strong, dan makin kuat imanmu kepada Dia. Dan Yesus berjanji, jadilah sesuai imanmu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, bersyukur buat kuasa-Mu yang begitu dahsyat, pribadi-Mu yang adalah kebangkitan dan hidup di dalam Putra-Mu Yesus Kristus. Dialah hidup yang sudah Kau kirim ke dunia untuk kami boleh bertobat dan percaya dan tinggal di dalam Sang hidup kekal ini. Terima kasih kalau kami bisa bersatu dengan Kristus lewat iman, percaya, dan pertobatan kami. Dan kami percaya apapun keadaan kami pada saat ini, semua yang sedang terpuruk, semua yang sedang dalam keadaan mati, bahkan setengah mati atau apapun kondisinya, Yesus semuanya ini akan mempermuliakan Engkau, supaya kami belajar percaya. Mampukan kami melihat kasih-Mu yang begitu dahsyat, sehingga iman begitu mudahnya muncul, kokoh kuat, melawan setiap tantangan kehidupan. Kami terima di dalam nama Tuhan Yesus, dan hamba-Mu berdoa buat semua yang sedang mendengarkan, iman timbul dari pendengaran akan firman Allah saat ini. Dengar Bapak Saudara, Allah sangat mengasihi engkau, dan ketika engkau percaya kepada kasih-Nya, tidak ada yang sanggup mengalahkan kehidupan Kristus yang mengalir di dalam hidup Anda. Terima itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bangkit, sembuh, dan jadilah orang-orang yang lebih daripada pemenang di dalam kuasa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, saya tidak akan akhiri setiap acara tanpa memberikan kesempatan untuk Anda mengundang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat untuk pertama kali dalam hidup Anda. Atau bagi Anda yang sudah lama sekali tidak pernah lagi merasakan kasih yang semula atau belum pernah mengucapkan doa iman dan pertobatan ini, saya juga mengundang Anda untuk mengikutinya dengan iman percaya yang sungguh-sungguh. Mari ikuti doa saya. Katakan, Tuhan Yesus, aku bertobat dari dosa-dosaku. Aku undang Engkau, masuklah dalam hatiku. Jadilah Tuhan dan Juru Selamatku. Aku percaya Kau mati bagi dosa-dosaku. Kau bangkit pada hari 3 di antara orang mati, memberiku hidup yang baru. Dalam nama Yesus, amin. Kalau Anda sudah menaikkan doa itu dengan hati yang sungguh-sungguh penuh percaya, beriman, bertobat dari segala hidup lamamu, Alkitab berkata dengan hati orang percaya dan dia dibenarkan, dengan mulut orang mengaku dan ia diselamatkan. Percaya apa? Mengaku apa? Yesus adalah Tuhan, Dia bangkit dari antara orang mati, Dialah kebangkitan dan hidup. Anda, namamu tertulis di kitab kehidupan, terdaftar di sorga. Anda lahir baru, Anda jadi ciptaan baru, Anda jadi anak-anak Allah. Anda berhak atas segala janji-janji Allah. Mari bertumbuhlah melalui perenungan firman Tuhan dan doa setiap hari, bergabung dengan komunitas atau gereja yang berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya Allah akan mengangkat Anda ke tempat-tempat yang belum pernah Anda pikirkan sebelumnya, untuk Anda diperlengkapi makin dewasa menjadi saksi-saksi Kristus di akhir zaman, membawa banyak jiwa kepada kemuliaan Allah. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa dalam pelajaran berikutnya. Haleluya.